Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Sekolah Investasi. Tempat kita belajar segala hal tentang investasi, mulai dari saham Indonesia, saham US, kripto, reksadana, obligasi, sampai emas. Tapi sebelum kita bicara tentang cuan, ada satu pondasi yang wajib kita kuasai dulu, yaitu dana darurat. Karena tanpa dana darurat, investasi kita bisa berantakan hanya gara-gara kondisi darurat yang datang tak terduga. Jadi, boleh gak sih dana darurat sambil diinvestasikan? Misalnya masuk ke saham atau bitcoin, atau malah beresiko. Yuk kita bahas cara aman agar dana darurat bisa tetap bertumbuh. Punya dana darurat bagus, tapi banyak yang nanya. Kalau uangnya cuma diem aja, sayang dong. Mending taruh di saham atau kripto biar bisa tumbuh. Nah, apakah benar dana darurat sebaiknya kita kerjain supaya menghasilkan cuan? Atau justru berbahaya? Oke, jadi apa sih sebenarnya dana darurat? Singkatnya, dana darurat adalah uang yang disiapkan khusus untuk kondisi darurat. Di luar rencana, kayak sakit mendadak, kendaraan mogok, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Pernah gak sih kamu tiba-tiba harus keluar uang besar karena hal gak terduga? Misalnya motor rusak, harus rawat inap, atau bahkan kena PHK? Di saat seperti itu, dana darurat jadi penyelamat utama. Nah, berapa banyak yang perlu disiapkan? Ini tergantung status kamu. Kalau masih single, idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau kamu sudah berkeluarga, usahakan 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi, kalau pengeluaran kamu itu 5 juta per bulan dan kamu punya keluarga, berarti target dana darurat kamu bisa sampai 60 juta. Nampak besar, tapi ini sangat penting loh. Kenapa sih dana darurat itu penting banget? Ya, karena dia punya 3 fungsi utama. Ya, pertama itu aman. Dana ini jadi benteng kamu saat terjadi hal-hal tak terduga. Kedua, liquid. Artinya, uang ini harus mudah diambil kapan saja tanpa ribet. Ketiga, stabil. Nilainya gak boleh naik turun. Karena kamu butuh kepastian kalau suatu saat butuh, nilainya tetap utuh. Intinya, ini dana jaga-jaga, bukan buat spekulasi ya. Tapi di sisi lain pasti ada rasa gatel ya dalam diri kita ya. Sayang nih duit cuman ngendep di tabungan. Gimana kalau dimasukkan ke saham atau kripto saja? Dan ini wajar. Apalagi kalau kita lihat grafik Bitcoin atau saham yang bisa naik tinggi dalam waktu cepat. Tapi jangan lupa, apa yang naik cepat bisa turun lebih cepat. Ya, saham dan kripto itu volatile. Ya, pergerakannya tajam, nggak stabil, cocok buat investasi jangka panjang. Tapi sangat beresiko untuk dana darurat. Bayangin kamu taruh dana darurat di saham. Ternyata besoknya pasar crash. Nilai investasi kamu langsung turun 20-30%. Terus, kamu butuh uang itu sekarang untuk rawat inap atau kebutuhan penting lainnya. Alhasil, kamu harus jual rugi. Stres banget kan? Makanya, penting untuk pilih tempat simpan dana darurat yang aman dari fluktuasi seperti ini. Jadi, tempat menyimpan dana darurat itu harus memenuhi 4 kriteria. Ya, yang pertama itu aman, gak beresiko hilang. Ya, yang kedua adalah liquid, bisa dicairkan kapan saja. Ketiga adalah stabil, nilainya gak fluktuatif, dan keempat adalah return. Kalau bisa ada sedikit imbal hasil biar gak kalah dari inflasi. Tapi ingat, 3 kriteria pertama itu wajib, ya, sedangkan return itu bonus ya. Nah, solusi pertama yang bisa kamu pertimbangkan itu adalah reksadana pasar uang. Ini produk investasi yang isinya instrumen jangka pendek seperti deposito dan surat utang jangka pendek. Returnnya sekitar 4-5% per tahun. Gak gede tapi stabil. Dan yang paling penting, bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Cocok banget untuk dana darurat ya. Alternatif yang lain itu adalah deposito di bank digital seperti Cbank, Bank Jago, Neobank, TMRW, dan lain-lain. Returnnya itu kurang lebih sekitar 4-6% per tahun ya. Kalau saya lebih suka di Superbank ya, bank digital modern yang fleksibel banget. Returnnya bisa mencapai 6% per tahun dengan tenor mulai dari 7%.
Jadi, kamu gak harus ngunci uang selama berbulan-bulan. Plus, bisa dipantau dan diatur semua lewat aplikasi. Ya, jadi praktis dan aman ya. Nah, kalau kita lihat komposisi pemegang saham dari Superbank, maka kita bisa tahu kalau Superbank ini dimiliki oleh nama-nama perusahaan yang gede ya, seperti Emtek, ada Grab, bahkan ada KakaoBank ya. Aman nggak? Tentu saja aman. Ya, Superbank juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dananya dijamin oleh LPS hingga 2 miliar. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal keamanannya. Khusus kalian yang mau daftar akun Superbank, kalian bisa mendapatkan 25.000 dengan menggunakan kode referral saya. Nanti saya taruh kode referral saya di deskripsi ya. Oke, kita sekarang balik ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dana darurat adalah prioritas utamanya aman dan siap dipakai kapan saja. Cari cuan dari dana darurat ini boleh, tapi tetap di instrumen yang stabil dan liquid. Saham dan kripto itu bukan tempat untuk dana darurat karena resikonya terlalu tinggi. Kalau mau tumbuh, ya, reksadana pasar uang atau deposito bank digital seperti Superbank bisa jadi opsi realistis ya. Lebih baik dapat cuan sedikit tapi tenang daripada dapat cuan besar tapi gak bisa tidur nyenyak. Ya. Nah, gimana menurut kamu? Selama ini kamu taruh dana darurat di mana? Coba sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video edukasi investasi lainnya di Sekolah Investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!